Mas lumayan ini pengalamannya Pak Lutfi. Jadi untuk memperoleh jimat itu harus sampai ke Kalimantan, terus ke Gorontalo. Kalau boleh tahu jimat itu apa namanya, Mas? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita yaitu saya Pak Warno dan saya Pak Lutfi. jumpa lagi dengan channel kita yaitu Duo CPNS Gokil. Nah, kali ini alhamdulillah teman-teman kita baru pulang ngantor ini. Biasanya ngantor Pak Ya, apa Pak yang cocok ngantor ini? Ya pulang bekerja gitu Kerja, aja. ya, kerja. Kemudian saya dan Pak Lutfi ini satu desa cuma beda instansi ya. Saya di SD 2 dan Pak Lutfi di SD 1. Kemarin kita udah ini Pak Lutfi, udah ngobrol-ngobrol terkait apa sih yang kita lakukan ya, sebelum CPNS. Nah, kali ini giliran Pak Lutfi yang tak review ini. Tak kayak barang aja tak review. Review aja kayak bareng Pak ya. Ya istilahnya cari informasi atau apa sih yang dilakukan gitu ya. Ya, kita pengen tahu ini Pak Lutfi sama teman-teman juga pengen tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan Pak Lutfi sebelum jadi CPNS ini apa itu kira-kira? Oke, terima kasih Pak Warno dan teman-teman sekalian. Ya. Kalau pertanyaannya seperti itu, maka saya menjawab harus dari mana dulu gitu. Ya. Pekerjaan dulu lah, pekerjaan sebelum CPNS, ayo. Oh. Ya, kalau ditanya sebelum ditanya pekerjaan, bingung saya menjawabnya Pak. Karena pada waktu itu ya memang saya menjadi guru, berusaha dan lain sebagainya. Dulu pernah ngajar ya Pak sebelum jadi CPNS ya. Tapi gini, mungkin lebih enaknya saya mulai dari setelah kuliah gimana Pak? Oh ya boleh menarik juga. Gitu, ya. Teman-teman sekalian dan Pak Warno, pada waktu setelah kuliah atau lulus atau wisuda, yaitu tepat di bulan apa ya? Di bulan Juni. Akhir tahun 2014. Oh ya ini teman-teman kita tuh pengen tahu Pak Lutfi juga ini dulu kuliah di mana gitu biar tadi referensi teman-teman biar kok bisa lulus CPNS itu kuliah di mana? Kalau di dulu saya kuliah di Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah. UMK ya. Deket Pak. Setelah lulus saya juga istilahnya ya membantu keluarga Pak. Istilahnya juga orang tua saya kan bertani. Petani. Ya. Jadi saya membantunya. Tapi pada waktu itu saya juga istilahnya dagang kecil-kecil Pak. Ya belum besar, tapi baru istilahnya memulai pekerjaan, berjalan itu sedikit demi sedikit untuk sales marketing. Sales marketing. Ya, marketingnya dulu di dunia fashion dan di dunia bangunan Pak. Ya. Sana fashionnya yaitu ya kayak celana pendek kayak gitu saya tawarkan di pasar-pasar yang kelas grosir. Berarti kayak konveksi gitu ya, kelas konveksi gitu ya. Ya terus gini teman-teman, saya dengar tuh Pak Lutfi ini punya istilahnya apa ya? Kalau biar kerennya jimat ya, jimat sakti yang bisa ngalahin teman-teman lulus CPNS. Katanya tuh diperoleh dari Kalimantan sama Gorontalo teman-teman. Nah ini kita itu pengen tahu jimatnya itu apa kok bisa ngalahin teman-teman jadi lulus CPNS kok sampai jauh-jauh sampai sana ini ceritanya gimana? Tolong ceritakan. Intinya sampai ke Kalimantan, ke Gorontalo itu memang mencari jimat. Jimat. Ya, biar bisa tangguh dalam menghadapi ujian-ujian gitu. Jadi teman-teman, setelah saya kurang lebih beberapa bulan, 6 bulan, ada program-program yang saya ikuti, yaitu program Jatim Mengajar. Jadi
setelah saya di dunia dagang, akhirnya juga disuruh orang tua fokus ke apa yang menjadi profesinya pada waktu kuliah, yaitu guru, pendidikan ya. pendidikan. Maka saya fokus di dunia pendidikan. Pada waktu itu saya mengikuti program Jatim Mengajar, dan saya ditempatkan di Madura, Pak. Wah, selama 1 tahun. Banyak juga pengalaman ini. Ya. Itu yang di Madura. Kalau Ya, yang di Madura. setelah itu Kemudian gimana? setelah saya menyelesaikan tugas di Madura mengajar di daerah terpencil itu, kemudian saya ikut program lagi, yaitu namanya SM3T, Pak. SM3T. SM3T. 3T, Itu ya. singkatannya apa, Mas, kalau boleh tahu? Ya, kalau ditanya kepanjangannya, yaitu Sarjana Mendidik di Daerah 3T. 3T itu apa sih? 3T yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Oh, ya, jadi di perbatasan Indonesia yang belum ada listrik, belum ada sinyal, gitu, Pak. Ya, setelah dari Madura itu, maka saya penempatannya di Kalimantan, Kabupaten Nunukan, perbatasan Malaysia. Itu berapa lama itu di sana kalau di Kalimantan? 1 tahun juga. 1 tahun juga. Ya, 1 tahun juga itu. Dan pada waktu itu saya ikut SM3T yang menyelenggarakan dari LPTK UNESA. UNESA itu mana? UNESA itu Universitas Negeri Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, itu. Kalau yang di Gorontalo itu gimana, Pak? Nah, jadi untuk setelah dari Kalimantan itu juga ngajar pengabdian di daerah 3T itu, nggak ada listrik, nggak ada apapun di sana, Pak. Minim fasilitas. Kalau saya menghubungi keluarga itu menggunakan HP yang kecil itu, ya, yang dulu itu yang ya. Dulu harus nyari sinyal ke gunung, ya, naik gunung kayak gitu. Ya. Berarti kayak di TV itu juga. Berarti ada nyata berarti, Pak, itu ya? Iya, nyata itu. Nggak cuma di televisi ya. Kalau di televisi, kalau lihat di Jawa kayaknya ya kok masih ada ya. Tapi setelah saya sebagai orang Jawa, di mana Jawa ini full fasilitas bagus, saya ke sana memang seperti itu daerahnya. Nah, jadi tadi yang Pak Warno sampaikan, sampai ke Gorontalo ngapain? Sampai mencari jimat atau ke sana. Jauh-jauh sampai luar Jawa. Ya, setelah saya PPG setelah saya SM3T dan pulang itu tepat pada tahun 2017 bulan September. September. Kemudian saya pulang untuk cuti selama 4 bulan, kalau nggak salah, Pak, selama 4 bulan di rumah. Kemudian dari Kemen Riset Dikti, Pak, itu akhirnya memploting kami bahwa di plotting untuk PPG untuk dikirim ke LPTK penyelenggara PPG itu ada beberapa daerah berarti ya. Nah, kemudian pada tanggal, saya masih ingat betul, pada tanggal 28 Februari saya dapat plottingan, yaitu di LPTK Gorontalo, tepatnya di Universitas Negeri Gorontalo, Pak. Pada waktu itu musim hujan, banjir, ya. Pengalaman tapi setelah di plotting harus berangkat, Pak. Gitu. Tapi juga dari kami pada waktu itu sempat saya teman-teman sudah berangkat dulu, dan saya karena sudah saya memesan pesawat nggak kebagian, Pak, karena ternyata pesawatnya delay karena cuaca buruk, jadi nggak bisa berangkat dari itu ya. Iya, mundur satu hari. Jadi lumayan ini pengalamannya Pak Lutfi. Jadi untuk memperoleh jimat itu harus sampai ke Kalimantan, terus ke Gorontalo. Kalau boleh tahu jimat itu apa namanya, Mas? Ya, jadi di Gorontalo itu tidak mengajar lagi, teman-teman, tapi kita memang diberi reward atau hadiah dari negara untuk kuliah, yaitu kuliah menempuh pendidikan profesi guru. Nah, setelah kami menempuh pendidikan profesi guru, ada tahapan-tahapannya selama 1 tahun.
yaitu ada UKIN, ada UP. Maka kalau sudah dinyatakan lulus, akhirnya dapat jimat, Pak. Yaitu jimatnya yaitu sertifikat pendidik. Jadi kalau serdik gitu namanya. Biasanya ya yang gaul sekarang serdik. Gitu. Ya, jadi teman-teman, jadi memang jadi CPNS tuh nggak semudah yang teman-teman bayangkan. Ada yang mungkin beruntung seperti saya, atau mungkin yang penuh perjuangan seperti teman saya Pak Lutfi ini. Jadi ini Pak Lutfi tolong kasih kesan dan pesan mungkin sama untuk teman-teman lah yang mau daftar CPNS tahun depan, mungkin apa kira-kira. Jadi teman-teman semuanya, bahwa apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi yang kita sukai, profesi apapun, memang kita harus menekuni dimanapun. Memang saya sudah tekad Pak ya, atau sudah meyakini kalau saya passionnya adalah pendidik. Setelah saya mengikuti program-program di Madura 1 tahun, di Kalimantan 1 tahun mengajar, kemudian setelah itu saya di PPG-kan oleh negara di Universitas Negeri Gorontalo, akhirnya saya mendapat sertif, dan itu pun saya tidak langsung serta-merta langsung jadi CPNS. Tapi saya harus pulang. Pada waktu itu juga ada pendaftaran CPNS di daerah Gorontalo dan sekitarnya, dan pada waktu itu teman-teman semuanya kebanyakan mendaftar di sekitar situ, di Sulawesi Utara, di Belmong, kemudian di Kota Mobagu, Kabupaten Gorontalo, dan lain sebagainya. Tapi saya memilih untuk kembali daerah asal Pak. Jadi kembalinya memang untuk mengajar, yaitu dulu saya mengajar di SD swasta, tidak di SD negeri. Saya mengajar di SD swasta Pak. Karena memang saya sudah yakin kalau passion saya adalah menjadi guru. Terima kasih Pak Lutfi atas waktunya ini ya, sungguh sangat berkesan sekali ya buat teman-teman. Semoga menjadi guru yang sukses, amanah, berkah lah gitu ya. Amin. Sekian dari kita 2 CPNS Gokil. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menantikan konten-konten berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.